Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mary Christian Nizai. Saya mahasiswa Universitas Nias Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Dan sekarang saya akan menjelaskan cara penyelesaian contoh kasus minimasi dengan metode simplex. Nah, kawan-kawan, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih itu metode simplex dengan kasus minimasi. Nah, kawan-kawan pasti penasaran semua kan? Nah, yang perlu kita ketahui dulu bahwa metode simplex ini itu memiliki atau menggunakan lebih dari 3 variabel atau bisa 3 variabel bahkan bisa lebih. Dan dalam metode simplex ini juga teman-teman, kita dalam metode penyelesaiannya ini kita menggunakan tabel dan bukan menggunakan grafik. Teman-teman pasti berpikir kan kayak mana sih itu? Nah, langsung saja kita masuk ke contoh kasusnya. Pantau terus ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini kita ada satu contoh kasus yang mana kasus meminimumkan, di mana di sini ada fungsi z atau fungsi tujuannya 2x1 plus 3x2 plus x3, dan ada 3 fungsi kendala yang mana fungsi kendala pertama 2x1 plus x2 plus x3 kurang dari 16, dan fungsi kendala yang kedua min 4x1 plus 3x2 min 2x3 lebih dari 20, dan fungsi kendala yang ketiga adalah fungsi kendala yang ketiga itu x1 tambah x plus x2 sama dengan min 10. Langkah selanjutnya yang kita lakukan teman-teman yaitu langkah pertama mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Pertidaksamaan yang dimaksud adalah kurang dari lebih dari, itu harus diubah ke persamaan, di mana teman-teman kita berfokus pada fungsi kendala. Nah, fungsi kendala yang pertama yaitu 2x1 plus x2 plus x3 kurang dari 16. Nah, pertidaksamaan kurang dari ini diubah ke persamaan dengan menambahkan slack atau menambahkan variabel s atau slack, dimana jika telah diubah maka 2x1 plus x2 plus x3 plus tadi ada penambahan s atau slack, karena ini slack yang pertama maka s1 kurang dari diubah menjadi sama dengan 16. Selanjutnya kita mengubah fungsi pertidaksamaan pada fungsi kendala yang kedua, yang mana min 4x1 plus 3x2 min 2x3 lebih dari 20. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengubah lebih dari ke kurang dari, dan untuk mengubahnya dikalikan dengan min 1. Nah, setelah dikurangkan dengan min 1 dan diubah pertidaksamaannya, maka bentuknya seperti ini, 4x1 min 3x2 plus 2x3 ini sudah diubah dari lebih dari menjadi kurang dari min 20. Nah, teman-teman, setelah sampai di kurang dari, maka kurang dari ini kita ubah lagi ke persamaan atau sama dengan menambahkan slack. Inilah bentuknya setelah kita ubah kurang dari ke sama dengan, dimana 4x1 min 3x2 plus 2x3 plus s, ada penambahan slack tadi karena ini slack yang kedua tadi di fungsi kendala yang pertama sudah ada slack, maka ini adalah slack yang kedua, maka s2 sama dengan min 20. Nah, yang perlu kita ketahui teman-teman, nilai kanan ini tidak boleh negatif, maka harus diubah ke positif dengan mengalihkannya dengan min 1 dan menambahkan artificial R. Nah, bentuknya setelah kita ubah nilainya ke positif dan dikalikan dengan min 1 dan penambahan artificial R, yaitu
4x1 min 3x2 min 2x3 plus S2 plus R1 sama dengan 20. Ini R1, mengapa R1? Karena penambahan artifisialnya ini baru yang pertama ya, maka R1. Sekarang fungsi kendala yang kedua. Nah, pada fungsi kendala yang ketiga. Pada fungsi kendala yang ketiga yaitu X1 plus X2 sama dengan min 10. Nah, yang diubah di sini teman-teman adalah nilai kanannya, yang mana nilai kanannya tidak boleh negatif dan harus diubah ke positif dengan mengalihkan dengan min 1 dan menambahkan artifisial R. Sama dengan di sini tadi ya teman-teman, mengubahnya ke positif harus dikalikan dengan min 1 dan menambahkan artifisial R. Nah, beginilah bentuknya ketika kita sudah mengubah nilainya ke positif. Min X1 plus min X1 dikurang X2 plus R2. Ini mengapa R2? Karena udah ada penambahan artifisial R yang pertama dan ini yang kedua, maka R2 sama dengan ini tadi yang min 10 diubah ke positif menjadi 10 positif 10. Nah teman-teman, langkah selanjutnya langkah yang keduanya yaitu dengan menambahkan variabel dari fungsi kendala ke fungsi tujuan, yang mana penambahan variabel dari fungsi kendala ini tadi kita masukkan ke fungsi tujuan. Nah ini dia ya teman-teman, dimana tadi fungsi tujuannya 2x1 plus 3x2 plus x3, dan ini fungsi kendalanya tadi setelah diubah dari pertidaksamaan menjadi persamaan. Langsung saja ya teman-teman, maka 2x1 plus 3x2 plus x3 ada penambahan di fungsi kendala yang pertama dan kedua, ada penambahan S yaitu S1 dan S2, dan ada penambahan variabel ada penambahan artifisial R1 dan R2. Nah di sini teman-teman, karena nilai S1-nya tidak ada, bisa ditulis dan bisa juga tidak. Maka jika tidak, bentuknya seperti ini, 2x1 plus 3x2 plus x3 plus R1 plus R2. Nah teman-teman, jika ada penambahan R, jika ada R di sini, maka ditambahkan yang namanya variabel penalti atau dilambangkan dengan M, yang mana jika ditambahkan variabel penaltinya 2x1 plus 3x2 plus x3 plus mr1 penalti m artifisial R1 plus penalti m artifisial R2. Nah teman-teman, di sini kita mencari nilai R. Nah nilai R-nya teman-teman di sini tadi di fungsi kendala yang kedua. Di sini ada penambahan artifisial R, yang mana R1-nya teman-teman, R1 sama dengan 20. Nilai yang di sini tadi diubah ke sebelah kanan, maka plus 4x1 sampai seterusnya sampai nilai R2-nya sama dengan 10. Nilai sebelah kiri diubah ke sebelah kanan. Nah teman-teman, setelah nilai R didapatkan, maka langkah selanjutnya yaitu memasukkan nilai R-nya, yang mana tadi Z-nya yaitu M2x1 plus 3x2 plus 3x3 plus MR1. Nah R1-nya ini nilainya dan ini nilai R2-nya ini nilainya. Nah langkah selanjutnya teman, kita mengalihkan ke dalam. Nah setelah kita kalikan ke dalam M kali 20 kali 4x1 sampai seterusnya, begitu juga dengan MR2-nya M kali 10, maka didapatkan hasil seperti ini. Nah setelah didapatkan hasil seperti ini, kita mengelompokkan yang mana X1, X2, X3, mana M, MS2. Nah di sini teman-teman, yang di kolom ini adalah X1, yang di petak ini atau persegi panjang ini itu X2, segitiga ini X3-nya, dan datar ini ada M dan ada MS2. Nah setelah dikelompokkan jadinya seperti ini ya,
setelah dikelompokkan maka dimasukkan kembali ke nilai Z. Nah, Z-nya ini 2x1 plus 3mx1 plus 3x2 min 4mx2 plus 1 min 2mx3 plus ms2 plus sama dengan 30m, nilai kanannya 30m ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita memasukkannya ke tabel simplex. Nah, tabel simplex ya teman-teman. Ya, kira-kira begini tabel simplexnya, yaitu ada nilai variabel dasarnya Z, A, B, C, dan ada nilai X1, X2, X3. Itu kita ambil dari sini tadi ya. Nah, A, B, C ini itu adalah fungsi kendala yang pertama, fungsi kendala yang kedua, fungsi kendala yang ketiga. Kita masukkan nilainya, ada nilai S1, S2, R1, R2, dan nilai kanannya. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan kolom kunci. Nah, kolom kunci ini itu adalah nilai variabel Z yang terbesar. Nah, di antara 2 plus 3M ini 3 min 4M, 1 nilai terbesarnya adalah X1. Nah, setelah ditentukan kolom kuncinya teman-teman, kita menentukan baris kunci. Baik, kita menentukan baris kunci. Nah, ini ya tadi ya, setelah ditentukan dia. Ini ada tabel barunya, ini kolom kuncinya tadi X1, dan menentukan baris kunci. Nah, baris kunci ini yang pertama adalah kita menentukan nilai indeksnya, di mana nilai indeks ini yaitu nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Nah, setelah itu, setelah dapat hasil nilai indeks, kita menentukan di mana nilai indeks terkecil. Nah, di mana nilai indeks terkecil itu adalah baris kunci. Nah, setelah ditentukan baris kunci teman-teman, langkah kelima adalah kita menentukan angka kunci, di mana angka kunci ini adalah perpotongan dari kolom kunci dengan baris kunci, di mana perpotongannya adalah di sini -1. Nah, langkah keenamnya menentukan baris baru kunci, di mana baris baru kunci ini cara perhitungannya yaitu ini ya, baris baru kuncinya tadi nilai baris kunci dibagi angka kunci. Nah, baris kuncinya ini tadi ini ya sudah didapat, dan langkah seterusnya itu mencari baris lain selain baris kunci. Nah, di sini nilai baris lamanya ini dikurang nilai angka kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, didapatkan nilainya seperti ini, dan juga ada nilai A, B, dan perlu kita ketahui teman-teman, setelah didapatkan nilai baris lain kunci diisi seperti ini ke dalam tabel simplex, kita harus melihat apakah nilai Z itu sudah bernilai positif, karena jika nilai Z belum positif maka nilainya tidak maksimal, tapi jika nilai Z sudah positif maka nilai tersebut sudah maksimal. Nah, mari kita lihat ya. Nah, di sini belum maksimal. Nah, karena nilainya belum maksimal, maka kita kembali pada langkah yang ketiga tadi, di mana kita kembali menentukan nilai kolom kunci, baris kunci, angka kunci, baris baru kunci, dan baris baru atau baris lain selain baris kunci. Nah, di sini nanti akan saya tampilkan ya teman-teman, seperti apa saja dia itu ya, sehingga nanti bisa kita menemukan nilai Z itu seperti yang dikatakan tadi, nilai Z itu harus sudah positif, maka dikatakan dengan nilai maksimal ya.